sore hari ini sebenarnya saya agak grogi di sana. Pertama udah dingin, yang kedua ada pendetanya dua, ada Kak Jimmy. Waduh, kayaknya saya agak grogi nih, biasa bicara sama anak-anak. Tapi hari ini sama rekan-rekan muda agak gimana gitu. Ya, hari ini kayaknya kita sharing kali ya, lebih ke sharing. Saya dikasih tema hari ini arti seorang sahabat. Saya percaya bahwa tema kita hari ini menggambarkan tentang arti seorang sahabat itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, nggak mungkin kita dikasih tema arti seorang sahabat berdasarkan kehidupan sekarang, tapi berdasarkan firman Tuhan yang kita aplikasikan di kehidupan kita saat ini. Oke. Sebelum kita bahas tentang arti seorang sahabat, saya mau bahas sedikit tentang kata teman. Ya, karena menurut saya gini, kita nggak mungkin mempunyai sahabat kalau kita nggak berteman terlebih dahulu, kan? Benar nggak? Kira-kira benar nggak? Kayaknya ini deh, sedikit kita sama-sama gitu. Jadi supaya jangan nanti saya kedinginan maka malah lebih grogi gitu. Benar nggak kira-kira? Kita bisa bersahabat nggak kalau kita belum berteman? Nggak akan, nggak mungkin ya. Kita bisa bersahabat kalau kita akan berteman terlebih dahulu. Karena untuk menjadi seorang sahabat kita harus bertemu dulu satu dengan yang lain ya. Nggak mungkin saya dengan sebelahnya langsung sahabat kalau kita belum berkenalan sebagai teman. Nah, kalau kita dengar kata teman, ya berarti bukan seorang diri ya. Benar nggak? Kalau kata teman kita bukan seorang diri, bro. Ya, karena gini, sejak Allah menciptakan manusia itu, ya kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18a, Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu di dalam saya ambil Kejadian 2 ayat 18a itu dalam arti sebagian dari satu ayat itu, bahwa Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Allah ingin memberikan teman bagi Adam, dalam hal ini sebagai ciptaan manusia yang pertama. Karena ketika Allah menciptakan seluruh isi di dalam Taman Eden itu, termasuk binatang, semua sudah siap, baru Allah menciptakan Adam ya. Dan kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan Adam, ya, apa yang Allah berikan kepada dia sebagai manusia pertama? Apa yang Allah berikan sehingga dia menjadi ciptaan yang benar-benar Allah berikan dia itu sebagai ciptaan yang paling mulia di atas dari seluruh ciptaannya. Apa yang Allah berikan untuk Adam? Apanya? Allah memberikan dia nafas Allah. Ya, jadi ketika Allah menciptakan binatang, hewan-hewan, beda dengan ketika Allah menciptakan manusia pertama itu Adam. Allah memberikan dia nafas Allah, sehingga di dalam diri Adam itu ada nafas Allah. Dan sehingga kita lihat bahwa Allah tidak membiarkan Adam itu untuk secara tiap hari berbicara hanya dengan binatang, hewan. Karena maka itu Allah bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, sehingga dia memberikan seorang penolong yang sepadan. Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 18 itu seringkali gini, banyak dikaitkan misalnya dengan yang mau menikah atau mencari pasangan hidup, jadi yang sepadan dalam banyak pengertian. Tapi kalau saya ambil di sini bahwa Allah bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, berarti dia harus punya teman. Dan teman itu nggak mungkin hewan, ya, dalam arti setiap hari mungkin dia pada saat itu bersama dengan hewan, tapi tidak mungkin dia akan berinteraksi terus dengan hewan itu. Makanya diberikan seorang teman, ya. Kalau saya baca di sini, nah dibilang memang sejak awal penciptaan manusia itu Allah menghendaki supaya manusia itu tidak hidup seorang diri saja, tetapi memiliki seorang teman atau penolong yang sepadan dengannya. Dalam hal ini sesama manusia, bukan hewan ya, sesama manusia. Jadi kita lihat dari awal ciptaan itu memang Tuhan mau supaya manusia itu mempunyai teman.
Ya. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit teman itu secara umum, ya. Saya masuk dulu di teman secara umum. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman adalah orang yang bisa diajak untuk bekerja bersama, berjalan bersama, berjalan beriringan, menemani ngobrol, bermain bersama, ya. Jadi teman itu memang diberikan kepada manusia itu untuk berelasi satu dengan yang lain sebagai makhluk sosial. Jadi hubungan itu dijalin dengan sesama gitu. Jadi memang teman itu diberikan untuk kita sosialisasi bersama. Contohnya, misalnya kita teman bermain, teman sekolah, teman kuliah, ya, teman seprofesi gitu. Jadi bahkan orang misalnya gini yang belum pernah kita ketemu misalnya kita dalam satu ruangan ini, tiba-tiba ada yang baru datang, dia duduk bersama dengan kita, lalu berkenalan. Ketika nanti ada yang datang, itu siapa? Oh ini teman ibadah. Jadi kita memperkenalkan dia sebagai teman yang pada saat itu bersama dengan kita, walaupun kita baru kenal saat itu. Jadi kita di sini katakan bahwa teman itu memang seorang yang Tuhan berikan untuk bersama-sama bersosialisasi, berelasi satu dengan yang lain. Nah, itu kalau kita berbicara kata teman secara umum ya. Mungkin nanti kalau dia misalnya lagi sharing gini, ada rekan-rekan yang mau tanya atau mau langsung, Kak aku mau nanya ini nih, mungkin bisa langsung aja ya. Jadi kalau misalnya mau nanya, kalau nanti saya nggak bisa jawab, ada pendeta 2, ada Kak Jimmy yang nanti bisa membantu ya. Jadi kalau rekan-rekan pengen tanya bisa langsung aja gitu. Jadi kita sharing sama-sama di sini. Mungkin karena mungkin menurut kalian beda dengan apa yang saya pikirkan gitu kan. Oh kalau saya gini Kak, kalau gini menurut saya teman sahabat tuh gini-gini. Kalau menurut Kakak gitu beda kali ya. Itu bisa langsung sharing aja ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke sahabat. Tapi sahabat ini yang saya ambil secara umum ya. Kalau sahabat saya ambil secara umum yaitu sahabat adalah orang atau teman yang bukan hanya ingin sekedar dekat. Bukan sekedar dekat dengan kita, tapi dia ingin mengenal kita lebih dalam lagi. Ya, itu sahabat, arti kata sahabat secara umum. Dia ingin mengenal kita lebih dalam lagi. Ya. Jadi kalau teman itu cuma ya sekedar ketemu, berkenalan, bisa teman main, tapi kalau sahabat dia lebih mengenal kita lebih dekat lagi, ya. Entah itu bisa 1 orang, bisa 2 orang. Tapi sahabat adalah teman yang akan selalu ada untukmu. Ada teman sahabat yang selalu ada untukmu, dan juga apapun keadaanmu. Itu sahabat. Jadi sahabat itu akan menyayangi kita dengan tanpa syarat. Ya, jadi dia akan menerima kita apa adanya gitu. Kalau kita mau bersahabat dengan seseorang, ya. Jadi ini artinya secara umum. Jadi sahabat itu dia harus memberikan dampak yang positif terhadap kita, ya. Seorang sahabat itu harus memberikan dampak yang positif bagi kita maupun untuk dia ataupun untuk diri kita sendiri gitu. Dia harus membangun semangat, menguatkan dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara dengan sahabat secara umum, membawa kita kepada lebih dekat kepada Tuhan, bisa nggak sih kita bersahabat dengan orang yang tidak seiman? Bisa nggak? Bisa. Tapi harus ingat, kita bersahabat dengan orang yang tidak seiman, tetap harus mempunyai dampak yang positif. Jadi kalau dia tidak seiman dengan kita mendorong dia juga untuk lebih dekat kepada Tuhan yang dia percaya. Dan dia juga tidak bisa untuk membatasi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu arti sahabat. Jadi sama-sama memberikan dampak yang positif untuk untuk kita bersama gitu, untuk dia dan untuk saya gitu. Nah, seorang sahabat juga harus memacu kita bersama untuk meningkatkan gairah belajar
dan untuk melakukan hal yang positif. Jadi kalau kita bicara seorang sahabat tapi dia tidak memacu kita untuk belajar lebih giat, sebaiknya kita jangan menganggap dia tuh sebagai sahabat yang baik untuk kita gitu. Karena seorang sahabat dia pasti mau sama-sama maju untuk sesuatu yang baik, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Terus sahabat itu dia tidak akan berkhianat. Berkhianat dalam arti menjatuhkan sahabatnya untuk kepentingan pribadi dia. Kalau kita punya teman lalu dia menjatuhkan kita hanya untuk kepentingan pribadi, tinggalkan. Itu dia bukan sahabat yang baik. Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Tapi seorang sahabat tuh harus sama-sama maju, sama-sama berdampak positif, sama-sama menjadi berkat untuk sekitar kita. Jadi tidak ya udah lu aja, aku enggak bisa, dua-duanya harus sama-sama. Sehingga bersahabat itu dua-duanya harus sama-sama untuk sesuatu yang lebih baik, ya. Lalu, nah ini yang penting nih, seorang sahabat itu dia tidak menyimpan kemarahan untuk waktu yang lama. Kalau kita punya sahabat lalu ada masalah terus dia marah, tapi marahnya itu sampai lama gitu. Sementara kita udah ngomong, kenapa kamu marah atau apa, tapi dia tetap menyimpan, dia tidak mau menyampaikan kenapa. Coba, kalau itu kita nggak bisa mungkin untuk bersahabat lebih lama dengan orang seperti itu. Karena apa? Kalau seorang sahabat tuh kan dia menerima kita apa adanya. Dia tahu kita bersahabat itu artinya gini, mengenal itu bukan waktu yang cuma 1 minggu, 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, enggak. Kalau kita mau bersahabat itu kan panjang, waktu yang lama, relasinya yang panjang gitu. Kita duduk bersama, saya tahu keadaan dia, kondisi dia tahu kondisi saya. Jadi kita sama-sama untuk sesuatu yang panjang, relasi yang panjang. Jadi kalau kita punya sahabat lalu dia marah dalam waktu yang lama, dia nggak mau ngomong, itu berarti ada sesuatu dengan dia yang nggak beres. Kalaupun misalnya gini, dia marah sama saya, lalu saya tanya, kenapa kamu marah? Apa saya salah? Kenapa saya? Tapi dia tidak mau ngomong dan dia tetap diam. Sebaiknya kita pelan-pelan untuk kita cari tahu kenapa dia seperti ini, atau kita jangan bersahabat dengan orang seperti itu terlalu lama. Karena gini, akhirnya nanti kepahitan itu akan terus memupuk yang membuat kita jadi jauh gitu. Tapi seorang sahabat itu harus cepat menyelesaikan persoalan bersama, karena bagaimana kita bisa relasi yang panjang dengan dia kalau dia sendiri menyimpan kemarahan itu berlarut-larut. Itu secara umum ya. Nah, sekarang saya pengen masuk ke arti sahabat menurut firman Tuhan. Di dalam kekristenan itu, mungkin teman-teman atau rekan-rekan AF udah tahu bahwa kayak dikasih tujuannya bagaimana Yesus menjadi sahabat yang baik sehingga dia memberikan nyawanya untuk kita gitu kan. Tapi saya ingin memberikan sedikit gambaran gitu mengenai arti sahabat itu di dalam firman Tuhan, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam Amsal 17 ayat 17 berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu di Amsal 17. Jadi sahabat itu dia menaruh kasih setiap waktu dan dia menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi dalam kesukaran itu seorang sahabat itu dia akan meninggalkan kita gitu. Tapi dia selalu ada untuk mendukung kita, mensupport kita di dalam segala kesukaran kita dan juga selalu menopang gitu bersama-sama. Nah, di dalam Alkitab kira-kira rekan-rekan tahu nggak ada di perjanjian lama ada cerita yang familiar di dalam Alkitab perjanjian lama tentang sahabat. Mungkin tahu nggak kalau yang anak sekolah minggu misalnya Rachel, kira-kira tahu nggak? Atau siapa ya? Tahu nggak kalau di dalam Alkitab perjanjian lama yang terkenal sekali tentang persahabatan? Ya, Daud dan Yonatan. Itu sangat terkenal. Tapi ada lagi yang kalau kita baca di dalam Alkitab ada juga seseorang yang mempunyai sahabat.
sahabatnya 3 orang. Kira-kira tahu nggak siapa? Dan itu kalau kita baca agak sedikit berbeda antara Daud dan Yonatan dengan orang ini yang mempunyai sahabat. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau saya ambil dari Ayub. Ya, Ayub juga punya sahabat. Tapi cara mereka dengan Daud dan Yonatan itu agak sedikit berbeda. Coba kita baca di 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari ini, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah dan yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Kita bicara sedikit tentang persahabatan Daud dan Yonatan ini ya. Nah, ketika di dalam 1 Samuel 20 ayat 17 tuh Daud membuat sumpah dengan Yonatan ya. Jadi persahabatan mereka berdua ini sangat terkenal di dalam cerita, baik itu di sekolah minggu, di dalam ibadah-ibadah umum juga. Kalau berbicara sahabat tuh yang paling terkenal tuh sahabat Yonatan dan Daud. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat Yonatan itu sebenarnya sebagai penerus dari ayahnya Saul. Tapi begitu kita baca di sini, kejadian ini terjadi ketika Daud baru selesai melawan Goliat ya pada waktu itu. Sehingga dan Goliat mati, lalu Daud pulang dan memberi kabar itu kepada Saul. Nah, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, terjadilah ini di dalam ayat 18, di dalam 1 Samuel 18 ini bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubahnya yang dia punya. Jubah ini dalam arti Yonatan itu kan sebagai pasukan perang ya pada waktu itu. Kalau nggak salah dia umurnya sekitar 20 tahun waktu dia di dalam angkatan perang dari ayahnya itu. Nah, dia memberikan jubahnya yang dia pakai, lalu dia berikan juga pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Sebegitu dia menyayangi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, kalau saya baca di sini bahwa di dalam ayat 1 dibilang berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa itu rohnya ya. Jadi mereka mempunyai roh yang sama. Roh yang sama itu dalam arti Daud itu sangat hubungannya dengan Tuhan itu sangat erat. Dia sangat mengasihi Allah. Allah selalu bersama dengan dia di setiap kehidupan dia, sehingga ketika dia berperang, bahkan dia sampai melawan Goliat pun dia menang karena dia datang dengan nama Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa dan Yonatan itu pun dia mungkin lihat pertama kali ketika ayahnya menjadi raja itu, kehidupan kerohanian ayahnya itu juga membuat dia mempunyai rohani yang bagus. Walaupun pada akhirnya nanti kita lihat bagaimana Saul itu ditolak oleh Tuhan, tapi kenapa jiwa Yonatan dan Daud itu bisa bersama? Itu rohnya. Jadi mereka mempunyai roh yang sama dalam arti roh Tuhan ada di dalam diri mereka. Nah, mungkin ada juga yang saya pernah dengar ya, ada orang yang menafsirkan bahwa jangan-jangan Daud dan Yonatan ini kayak homoseksual. Ada yang apa namanya itu istilahnya, dia ini sendiri gitu,
mereka menafsirkan. Tapi kalau kita baca di sini bahwa karena dikatakan bahwa ada yang 1 Samuel di 2 Samuel 1 ayat 26, 1 Samuel 20 ayat 41, 43. Kita lihat bahwa pada zaman itu orang sering gini, kalau di Timur Tengah itu kalau mereka bertemu, habis mereka melakukan satu perjalanan atau apapun dan mereka berpisah, selalu itu apa? Berciuman. Ya, berciuman. Nah, itu kita bisa lihat sampai sekarang. Kalau misalnya kalian nonton di TV atau apa, orang Timur Tengah walaupun dia memakai sorban, janggut panjang, kalau mereka bertemu suka berciuman ya, laki-laki ya. Jadi itu bukan sebagai sesuatu yang dibilang kayak gay gitu, bukan. Tapi itu memang kebiasaan di Timur Tengah pada waktu itu. Jadi kalau kita baca, nah ada yang tafsiran-tafsiran seperti itu bahwa mereka mungkin pada waktu itu adalah berhubungan sebagai pasangan yang homoseksual itu. Memang umur Yonatan dengan umur Daud itu agak jauh. Kalau saya baca Daud itu, Yonatan itu umur berbeda dengan Daud sekitar 30 tahun. Karena waktu Yonatan jadi militer itu dia berumur 20 tahun dan ayahnya umur 40 tahun. Nah, sementara Saul memerintah itu sama 40 tahun. Jadi waktu Yonatan umur 60, Daud itu baru berumur 30 tahun. Jadi perbedaan umurnya itu jauh. Tapi bagaimana Yonatan dengan Daud itu mempunyai roh yang sama. Nah, kita lihat bagaimana kita lihat hubungan persahabatan mereka mengikat sampai kepada ketika Yonatan meninggal. Ya, dia mati dalam peperangan bersama dengan ayahnya. Bagaimana Daud tetap mengasihi keluarga dari Yonatan. Ada ingat nggak anaknya yang dikasihi Daud sampai generasi setelah Yonatan itu anaknya dipelihara sama Daud, makan sehidangan dengan raja, tinggal semuanya disupport oleh Daud. Siapa tahu nggak anaknya Yonatan? Yang kakinya pincang, tahu nggak? Ada yang tahu nggak namanya? Rachel tahu nggak? Lupa ya. Namanya Mephiboset. Mephiboset itu anaknya Yonatan, yang dia benar-benar dia disupport sama Daud. Jadi waktu Yonatan sudah meninggal, karena peperangan itu Daud mensupport dia, diambil dengan inang pengasuhnya itu untuk tinggal dan makan sehidangan dengan raja. Itu. Jadi kita lihat bahwa persahabatan Daud dan Yonatan ini sangat mengikat mereka karena ada kasih. Ada kasih di antara mereka, ada roh Tuhan yang mengikat mereka sehingga persahabatan itu benar-benar persahabatan yang istilah orang abadi gitu. Maksudnya terus bersama sampai pun Yonatan meninggal, anaknya masih disupport. Nah, kita lihat kalau yang kedua, kalau saya tadi agak membantah yang orang bilang bahwa Yonatan dan Daud itu seperti gay atau homoseksual. Enggak, kenapa? Kedua pria ini menikah, ya. Yonatan menikah walaupun kita enggak tahu istrinya, tapi punya anak kan, Mephiboset. Daud menikah, punya istri, beberapa istri, dan punya banyak anak. Ya. Yang kedua, mereka takut akan Allah. Ketaatan mereka itu yang diikat dengan kasih itu. Jadi mereka benar-benar persahabatan yang sumpah diikat dengan sumpah dan atas nama Allah. Bisa baca di 1 Samuel 20 ayat 41 dan 42. Jadi kalau kita lihat bahwa nggak mungkin, tidak masuk di akal kalau ada tafsiran bahwa mereka itu sebagai hubungan sebagai homoseksual. Enggak. Jadi Alkitab itu sendiri yang membantah itu. Ya. Nah, kalau kita bahas sekarang yang kedua, persahabat itu Ayub dan sahabat-sahabatnya. Ayub punya sahabat ada 3 orang. Ada yang tahu nggak namanya? Ayub punya sahabat tuh ada Elifaz,
ada Bildad, ada Sofar. Nah, kalau saya baca ini ya, cerita Ayub ini dengan 3 sahabatnya, saya berpikir gini, mungkin pada waktu itu karena Ayub kaya banget ya, sangat kaya, sangat kaya, tapi hidup takut akan Tuhan, saleh, pokoknya hebat deh. Habis anak-anaknya berpesta, dia mendoakan mereka supaya mereka terhindar dari malapetaka, dia menguduskan anak-anaknya. Tapi dia punya 3 sahabat. Nah, 3 sahabatnya ini datang waktu mendengar bahwa Ayub mengalami masalah. Dalam arti ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk menggocok Ayub ini. Jadi dari anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, pokoknya semuanya, hartanya habis, semuanya. Sahabat-sahabat ini datang. Nah, kalau saya melihat di sini, mungkin sahabat ini mereka bersahabat dengan Ayub karena Ayub kaya pada waktu itu. Karena Ayub kaya dan Ayub support mereka dalam segala hal. Tapi ketika Ayub mengalami masalah itu, mereka datang. Kalau kita baca di sini, baca di dalam Ayub 2. Kita baca di Ayub 2. Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka melihat dia dari jauh, memandang dia dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, ini ketika mereka datang, mereka mau melihat bagaimana kondisi Ayub pada waktu itu. Tapi kalau teman-teman baca ayat berikutnya, ayat selanjutnya itu bagaimana satu persatu mereka menyampaikan, Ayub, kenapa kok kamu orangnya saleh, kamu hidup takut akan Tuhan, kamu selalu mendoakan anak-anakmu, begini begitu, tapi kok kamu bisa kena malapetaka ya? Jadi ada hal-hal yang mereka katakan kepada Ayub yang mungkin menurut pikiran mereka, Kak Ayub kamu ini berdosa. Jadi mereka menyampaikan sesuatu sebenarnya yang membuat juga Ayub tuh jadi apakah dia memang salah, berdosa, tapi Ayub merasa bahwa dia tidak bersalah gitu. Dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita baca terus bagaimana teman-temannya itu menyampaikan sepertinya mereka menjudge Ayub gitu, ya, menghakimi Ayub. Nah, kalau kita lihat di sini, Ayub merasa bahwa tidak, dia tahu bahwa, tapi Ayub juga itu seperti apa ya orang yang apa benar ya teman-teman saya katakan itu. Jadi dia juga berpikir dilema gitu. Jadi kalau kita baca terus bagaimana Ayub ini dia mendengar semua apa yang teman-temannya katakan, sampai pada akhirnya kita lihat di sini bagaimana ketika Ayub berkata bahwa dia mencabut semua perkataan yang dia selama itu dia menyalahkan Tuhan lah, dia tidak terima semua dengan kejadian yang terjadi pada diri dia. Sampai pada akhirnya dia bilang di dalam ayat 42, hanya dari kata orang saja aku mau mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, di situ kita lihat setelah itu dia baru sadar bahwa semua apa yang dia rasakan itu memang Tuhan izinkan terjadi dalam diri dia. Sehingga kalau teman-teman baca di dalam ayat selanjutnya, bagaimana keadaan Ayub itu dipulihkan. Nah, yang lebih menarik lagi di sini,
Di dalam Ayub 42 ayat 7, gini. Keadaan Ayub dipulihkan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Nah, kita baca seterusnya itu bagaimana Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Tapi di sini kita lihat bahwa 3 teman ini, mereka pertama bersahabat dengan Ayub, mungkin karena Ayub pada waktu itu kaya ya, semua hartanya banyak, dan mungkin Ayub selalu mensupport mereka dalam banyak hal. Tapi ketika Ayub mengalami masalah, kita lihat di sini, beda ya antara persahabatan Daud dan Yonatan, dan Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dan ketika sahabat-sahabatnya mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Ayub, tapi Ayub tidak pernah Ayub dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dengan apa yang mereka katakan itu, tidak marah, tidak menghujat, sehingga Tuhan bilang kepada mereka bertiga, kalian harus mempersembahkan sesuatu apa seperti yang diperintahkan Tuhan ini, bawa kepada Ayub untuk Ayub datang dalam doa kepadaku. Kalau Ayub menerima itu dan Ayub bawa itu dalam doa, persembahkan semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaan Ayub yang aku terima. Jadi di sini kita lihat bahwa Ayub tidak membenci atau tidak membenci ataupun marah kepada ketiga sahabatnya ini. Tapi dia menerima apa yang Tuhan suruh kepada mereka bertiga untuk bawa korban bakaran itu, sehingga doa yang Ayub naikkan untuk ketiga sahabatnya ini diterima Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka bertiga. Jadi kita lihat ini dalam persahabatan ini beda-beda ya. Jadi bagaimana ketiga sahabat Ayub merespon apa kejadian dalam diri Ayub dan apa yang terjadi antara Yonatan dan Daud. Kalau kita baca Yonatan dan Daud itu panjang ceritanya, bagaimana Saul mau membunuh Daud dan Yonatan membela dengan caranya, bagaimana ketika anak panah bagaimana Daud bersembunyi. Kalau rekan-rekan membaca itu bagaimana cerita mereka berdua, bagaimana Yonatan membela Daud begitu luar biasa sehingga dia harus memilih antara Daud dan ayahnya Saul. Begitu persahabatan yang melekat karena kasih. Sehingga kita melihat ini berbeda sekali ya, tapi kita bisa belajar di situ. Kira-kira persahabatan mana yang kita bisa petik ambil hikmahnya sebagai sahabat yang benar-benar baik dengan mempunyai kasih yang luar biasa. Bisa contoh dengan Yonatan dan Daud. Tapi kita juga bisa belajar bagaimana sahabat Ayub ini, ketiga sahabatnya, Tuhan tidak menghukum mereka karena doa yang dinaikkan oleh Ayub. Dan Tuhan cuma menerima doa permohonan dari Ayub untuk memulihkan ketiga temannya ini, tidak dapat hukuman. Jadi di sini kita belajar bahwa dalam persahabatan itu kita harus peka, ya. Kita peka dalam arti gini, ketika kita punya sahabat, kalau dia diam atau dia mengalami, kita harus peka kira-kira dia punya masalah apa, atau dia sedang, saya ada punya cerita sedikit aja nih, saya kasih contoh. Saya punya sahabat nih, sebenarnya dia mungkin mau dibilang sahabat, enggak juga, karena gini, saya bertemu ketika kami bekerja bersama. Jadi saya udah kerja di HSBC tahun 88, dia masuk tahun 90.
ketika itu saya sudah dipindahkan di divisi ekspor impor. Lalu dia masuk, dia sebenarnya dari latar belakang sekuritas saham. Jadi ketika dia masuk di ekspor impor, dia bingung apa yang dia harus kerjakan gitu, beda divisi. Nah, waktu dia masuk, dia bagus, teman saya ini cowok, dia seorang muslim, dia orang Batak, dia muslim, anak orang kaya, bapaknya dari seorang yang pajak. Jadi dia itu kayak di kantor itu kayak diidola gitu sama teman-teman pada waktu itu. Semua mengidola karena datang dengan mobilnya yang mobil mewah. Jadi waktu dia masuk, dia bingung mau bekerja gimana. Akhirnya saya bilang gini, ini saya ajarin kamu deh. Dia di bawah saya 6 tahun, 7 tahun beda. Jadi dia di bawah saya, lalu saya ngajarin dia. Jadi mulai dari membaca telex, baca sampai semua tuh. Jadi dia tuh merasa seperti kayak utang budi. Tapi buat saya gini, saya cuma mengajari karena dia tuh anak baru yang baru mau bekerja, tapi anak orang banyak duit lah istilahnya. Sampai teman-teman tahu apapun dia itu, orang tuanya tuh sangat percaya sama saya, sangat percaya. Apapun yang dia mau kerjakan tuh, kalau dia mau bikin, tanya ke Marle, boleh nggak? Tanya, pokoknya apa-apa saja yang dia mau kerjakan, dia cerita ke orang tuanya kalau dia punya teman saya gitu. Semua. Sampai teman-teman di kantor bilang begini, kalau lu muslim udah dikawinin kali sama dia. Kami sebenarnya bukan sahabat, tapi saya lebih menyayangi dia karena mungkin saya nggak punya adik laki-laki ya, karena saya kan waktu itu sendiri juga. Kakak saya kan kami beda jauh dan udah lama sendiri gitu. Jadi saya mengasihi dia itu sebagai seorang teman, sebagai seorang adik yang saya ajarin. Tapi teman-teman tahu nggak? Saya tuh peka sekali sama dia. Setiap hari saya doain dia. Sampai satu waktu ini benar-benar pengalaman dengan dia. Dia itu muslim, dia pacaran dengan teman kantor kita yang seumur dengan dia, lulusan Australia, tapi Kristen. Saya udah bilang sama dia, nggak boleh pacaran sama ini dia. Kalian beda, ini kan kamu muslim. Tapi cewek ini karena dia pikir, anak orang kaya, mobil sedan hebat, jadi dia suka sama teman saya cowoknya namanya Ucok, namanya orang Batak ya, Ucok namanya. Terus apa yang terjadi? Karena begitu dekat saya sama si Ucok ini, mungkin orang-orang tuh heran di kantor. Sampai Ucok ini mau bergerak apa aja, saya tahu loh kalau dia mau bikin sesuatu. Dia mau bikin kesalahan apapun saya tahu. Padahal saya dengan dia itu cuma dekat sekedar, ya karena teman kerja aja. Tapi saya setiap hari doain dia. Sampai ketahuan. Satu waktu, dia menghamili ini teman kantor saya ini, yang perempuan ini. Jadi waktu dia sudah melakukan kesalahan itu, dia mau nutup dari saya. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya apa karena saya suka mendoakan dia tiap hari. Saya lihat dia terus saya bilang begini, lu bikin kesalahan apa? Begitu saya bilang itu dia kaget. Lu bikin kesalahan apa? Terus dia gini, kok Kakak Marle tahu? Padahal aku nggak ngomong loh. Nggak ngomong apa-apa, aku cuma bilang, lo bikin kesalahan apa? Kok Kakak tahu? Iya aku lihat muka kamu gitu, kayaknya lo lagi bikin kesalahan deh. Padahal teman-teman tahu itu lagi ngapain? Cewek itu lagi di rumah sakit, lagi mau gugurin kandungannya. Wah, dia kaget. Saya bilang, enggak, saya lihat muka kamu kayaknya lo lagi bikin sesuatu kesalahan deh. Dia kaget, kok lo bisa tahu sih? Gue juga nggak tahu deh, tapi gue lihat lo ini kayaknya ada yang gak beres. Ternyata teman-teman tahu, dia membawa ini perempuan ke masjid Al-Azhar untuk diislamkan. Tapi saya juga kurang tahu apa karena saya nggak tahu deh. Saya mendoakan ini anak perempuan juga karena saya pikir
lu anak terpelajar lulusan Australia tapi kok suka banget sama ini si Ucok gitu. Apa karena tampan, kaya gitu. Tapi saya juga nggak ngerti itu, aku nggak bilang dia sahabat, tapi karena saya peka sama ini si Ucok ini. Sampai tahu satu waktu ini Ucok karena mungkin pusing, bingung. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ketika ini cewek lagi di rumah sakit mau menggugurkan kandungan, Ucok bawa mobil dan dia tabrak itu pembatas di UKI itu, pembatas jalan itu. Mobilnya itu sampai terbalik, kecelakaan besar. Seumur saya di Jakarta, baru sekali itu saya yang tahu nama rumah sakit UKI itu karena Ucok masuk rumah sakit. Karena apa teman-teman? Ucok sebut orang pertama yang minta untuk saya untuk datang di rumah sakit lihat dia. Dia minta saya bukan ibu bapaknya. Saking dia takut. Padahal saya nggak ngomong apa-apa loh sama dia. Dia minta pokoknya aku mau kamarnya yang datang pertama lihat saya. Jangan bilang mama, jangan bilang papa. Akhirnya orang telepon ke rumah. Dengan Ibu Marle, iya. Punya teman nama Ucok. Iya, kenapa? Kecelakaan di rumah sakit UKI Cawang, tabrakan. Mobilnya terbalik. Waduh, Ucok mati kali ini. Saya berpikir, dengar mobil tabrak pembatas itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Semua rumah saya tuh nggak tahu loh rumah sakit UKI itu gimana kesananya. Waktu itu tahun 92. Itu kan masih bingung ke sana itu naik busnya apa. Saya ke sana jam 6 sore. Begitu saya sampai dilihat saya dia nangis. Dadanya tuh kepukul apa itu? Setir ya. Dia biru pokoknya wah, teman saya yang satu yang dampingi dia patah tulang hidung, patah tangan kiri, patah kaki kiri. Dia cuma dadanya dan matanya itu ke jedut itu kali nggak tahu apa setir ya. Itu dia minta saya langsung dia gini, Kakak Marle doain saya. Kaget. Dia Muslim tapi dia minta saya tuh doain dia saat itu. Aku tanya, Mama, Papa, kamu udah tahu enggak? Aku cuma mau Kak Marle doain saya. Situ aku berdoa untuk dia minta ampun. Dan aku baru tahu ketika dia, aku tanya, kamu kenapa? Baru dia sebut, ceweknya lagi mau gugurin kandungan. Karena orang tuanya gak setuju kalau dia diislamkan. Benar-benar itu pengalaman. Saya bilang, saya juga gak tahu ini sahabat atau memang Tuhan taruh dia untuk saya. Saya juga gak ngerti. Pada waktu itu saya doakan dia dan saya cuma minta minyak tawon. Saya gosok dadanya itu dengan minyak tawon, mata-matanya biru itu semua. Teman saya yang samping dia sekarat, patah tulang hidung, patah kaki, patah tangan, dianya nggak apa-apa. Sudah gini, mungkin Kak Marle doain saya ya. Aku bilang, aku juga nggak tahu. Tapi itulah. Jadi di sini saya mau gambarkan kepada teman-teman, ketika kita bersahabat, entah itu kita seiman tidak seiman, tapi kita belajar peka dengan teman kita ini. Orang maksudnya sahabat kita, peka. Kalau kita minta kepekaan dari Tuhan, Tuhan akan tunjukkan itu. Entah itu kita punya masalah, dia akan peka, dan dia akan, ataupun dia punya masalah, Tuhan akan tunjukkan itu ke kita. Dan teman-teman tahu, dia dari belum menikah, sampai sekarang dia udah menikah, punya anak 3, udah jadi sarjana, anaknya yang tua udah menikah juga. Itu dia nggak pernah bisa bilang dia lupa saya. Walaupun kadang-kadang saya udah lupa dia di mana gitu. Dia masih di Jakarta, tapi orang tuanya dekat sekali dengan saya. Padahal kami cuma dari teman kantor, tapi begitu karena saya suka mendoakan dia, saya suka bawa saudara-saudaranya doa. Jadi walaupun tidak seiman, tapi kita bisa menjadi sahabat yang baik itu untuk teman kita. Jadi sampai sekarang baru dia sadar, dia bilang gini, ternyata gue punya teman-teman dulu itu cuma karena gue banyak duit kali ya. Tapi cuma Kak Marle yang benar-benar selalu dukung aku. Teman-teman percaya nggak? Dia punya villa, orang tuanya punya villa, punya sawah, punya kebun. Pokoknya tidak ada orang kantor boleh pergi tamasya atau tinggal di villanya. Kalau tidak minta izin saya yang bawa kunci. Aneh kan? Orang tuanya cuma percaya sama saya. Saya bilang gini, ya ampun, masa jadi kalau saya nggak ikut, villanya nggak dipinjemin.
Jadi bapak ibunya itu begitu percaya. Dia bilang karena Kak Marley itu satu-satunya orang yang menjaga si Ucok ini. Karena Ucok ini mungkin anak kesayangan ya, kalau orang Batak ya, anak laki-laki. Jadi saya juga kurang tahu, tapi itulah dia. Saya belajar bahwa ternyata menjadi seorang sahabat kita harus peka terhadap teman kita itu. Nah, sekarang saya mau masuk di Perjanjian Baru, ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang sahabat, ya. Tapi kita baca satu ayat, Matius 7 ayat 12 berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika kita mau mempunyai seorang sahabat, apa yang kita ingin sahabat kita lakukan untuk kita harus perbuat dulu terhadap dia. Kenapa? Karena ketika kita mau menjadi sahabat yang baik, kita juga harus menjadi sahabat yang, kita mau mendapatkan sahabat yang baik, kita juga harus terlebih dahulu menjadi sahabat yang terbaik untuk orang lain. Ya, nah caranya bagaimana? Kita harus menginvestasi waktu, karena untuk menjadi seorang sahabat yang baik tidak terjadi begitu saja, tetapi tidak terjadi secara otomatis, tapi melalui proses. Nah, dalam Matius 7 ayat 12 itu dari sisi kita sebagai anak Tuhan, kita harus terlebih dahulu berbuat baik kepada sahabat kita. Mengapa? Mengapa mesti kita terlebih dahulu? Karena kita sudah menerima kasih karunia yang luar biasa dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh dan teladan yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai seorang anak Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang ajarin kita, yang harus kita berikan kepada orang lain, itu adalah kasih. Ya, kasih yang Tuhan berikan itu luar biasa. Nah, tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita lihat di sini, dasar atau landasan dari persahabatan kita sebagai anak-anak Tuhan itu apa sebenarnya? Nah, kalau landasannya itu adalah kasih, maka kita menjadi sahabat yang terbaik bagi sahabat kita itu. Ya, karena mereka melihat apa? Ada Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu sebenarnya banyak bicara atau apa, tapi ketika ada Kristus dalam hidup kita, orang boleh melihat itu karena kita sebagai surat yang terbuka. Sehingga ketika kita sabar, kita saling berbagi, kita bisa sharing, kita saling menasihati, segala sesuatu itu orang boleh melihat, oh ada Kristus dalam diri kita. Nah, jadi menjadi sahabat yang baik bukan saja bagi sesama orang Kristen, tapi juga menjadi sahabat yang terbaik bagi orang yang tidak seiman. Sehingga orang boleh melihat bahwa apa sih perbedaan dia dengan saya ketika saya bersahabat dengan teman saya yang seiman gitu. Jadi kita harus ada perbedaan. Kenapa? Karena ada Kristus. Ketika kita bilang bahwa kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ada perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Sehingga kalau kita menjadi sahabat bagi orang lain, orang harus melihat ada Kristus dalam hidup kita gitu. Nah, contoh yang paling tepat di sini coba lihat di kaitnya dengan Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 bilang gini. Tidak ada kasih, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita nggak bisa bilang kita sahabat Kristus kalau kita tidak melakukan apa yang Kristus inginkan dalam hidup kita, gitu loh. Jangan kita bilang, aku sahabatnya Kristus, tetapi Kristus bilang, Tuhan bilang begini, siapa lu? Gue nggak kenal lu. Kelakuan lu, cara lu berbicara, cara lu bergaul, cara lu melakukan segala aktivitas lu tidak mencerminkan kamu sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia itu. Jadi kalau landasan persahabatan kita itu adalah kasih, di dalam ayat 14 itu dibilang, kamu sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, perintah Tuhan itu apa? Banyak yang kita bisa dengar tuh. Kita sabar. Kadang-kadang semua kita bisa lakukan. Tapi penguasaan diri kita nggak bisa kendalikan. Banyak hal yang Tuhan ajarkan tapi kita belum bisa lakukan itu. Tapi kita coba pelan-pelan, kita belajar dari hari ke hari bagaimana mengendalikan diri kita, supaya ketika kita dalam persahabatan, dalam pertemanan itu, kita mencerminkan ada Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan gitu. Jangan sampai begitu kita datang orang bilang begini, biang kerok datang, orang pergi meninggalkan kita. Tapi ketika kita ada dimanapun, orang senang melihat kita, orang ingin bersahabat dengan kita. Nah, memang kita tidak sempurna seperti Yesus ya, tapi paling tidak kita belajar untuk apa yang Kristus ajarkan kepada kita, kita belajar. Nah, buat rekan-rekan muda yang di sini, kalau kita kaitkan dalam Yohanes 15 ini dengan 1 Korintus 13 tadi, kita belajar bahwa memang di dalam kita sehari-hari itu tidak gampang, ya, tidak gampang untuk kita mau seperti Kristus itu, dalam arti 100% apa yang Tuhan ajarkan kita. Tapi paling tidak kita coba dari hari ke hari merubah bagaimana cara kita berpikir, cara kita berteman, cara kita melakukan hal-hal yang positif, kita bersahabat dengan siapapun, kita jadi berkat kepada setiap orang, sehingga orang lihat ada Kristus dalam hidup kita. Nah, aplikasinya buat kita semua, sudahkah kita jadi sahabat terbaik buat orang lain gitu? Jangan kita tanya, lu mau jadi sahabat terbaik buat gue, tapi diriku sendiri kira-kira jadi sahabat terbaik gak sih buat kamu gitu? Kita manusia itu cenderung ya, kita mau dia yang baik buat kita. Tapi belum tentu kita terbaik buat dia gitu. Bener gak? Kadang-kadang gitu kan. Pokoknya kalau lu betul, lu yang harus baik ke gue. Tapi apakah kita udah yang terbaik buat dia? Nah, itu pertanyaan. Dan itu yang harus kita kerjakan itu setiap hari. Kalau kita mau persahabatan kita itu dilandasi oleh kasih. Karena di sini Tuhan cuma tekankan itu kasih gitu loh. Hukum Taurat itu semua di dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu, nubuatan para nabi itu kan ditutup di dalam hukum kasih itu. Di Matius 22, 37 sampai 40 itu, bahwa kasih sesama manusia, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi hukum kasih itu sudah mencakup seluruh hukum Taurat dalam seluruh ajaran yang Tuhan ajarkan dari perjanjian lama, ditutup dengan hukum kasih itu. Jadi kasih yang melandasi persahabatan, pertemanan, dalam bergaul, dalam kita berinteraksi dengan teman-teman kita, biarlah kasih itu jadi landasan untuk hidup kita. Nah, itulah mungkin sharing dari saya sore hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang, ada yang mau tambahkan, silakan. Saya persilakan buat teman-teman, mungkin kepanjangan ya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing, boleh. Silakan. Ada? Maaf ya kalau
kepanjangan ya. Kalau saya mungkin maaf saya nggak bisa seperti yang lain, mungkin pakai PowerPoint atau itu, tapi saya nggak bisa, terlalu jadul. Tapi saya mau belajar untuk berbagi gitu. Kalau ada teman-teman yang mau nanya atau mau sharing, silakan. Ada yang kurang? Udah? Oke? Oke. Baik, kalau nggak ada, udah ya? Ada nggak yang mungkin mau kasih, Kak, ada yang mau nanya kali atau ada yang mau nanya kali gimana? Apa karena kalian dalam komunitas yang sama, di tempat yang sama, sehingga mungkin dengan teman-teman yang tidak seiman kurang nggak terlebih banyak gitu interaksinya. Ya saya juga nggak tahu, tapi kalau sekarang memang sih zamannya ini udah berbeda dengan dulu ya. Tapi kita harus hati-hati juga ketika kita mengatakan bahwa kita bersahabat. Ya mungkin kalau sekarang misalnya kalian tuh di satu tempat yang sama, tinggal di tempat yang sama, misalnya di pastori atau di sini. Tapi nanti kalau ke depannya kalian di luar atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi satu hal kita harus ingat bahwa zaman ini sudah sangat berubah, banyak hal bisa terjadi. Jangan sampai kita persahabatan yang kita jalin dengan kasih itu berubah. Dalam arti begini, ada orang yang dia mengalami masalah misalnya di rumah. Ketika dia mendapatkan seorang teman, sahabat yang begitu dekat dengan dia, selalu sama-sama dengan dia, curhat dengan dia, nyaman, kesana kemari berdua, walaupun dia perempuan sama-sama atau laki-laki sama-sama berdua, hati-hati. Karena jangan sampai dengan zaman yang berubah ini, dengan banyak hal yang bisa terjadi, sehingga kita merubah kasih yang sebenarnya Tuhan ciptakan untuk sepadan, dalam arti lelaki dan perempuan, dan bukan pasangan yang perempuan dan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Itu harus hati-hati. Jangan sampai kita anggap sahabat tapi jatuh di dalam dosa homoseksual ataupun lesbian. Harus jaga. Karena gini, banyak terjadi. Sekarang saya juga lagi layani seorang teman, ya sebenarnya teman dekat dulu punya anak. Karena di rumah tidak dapat kasih sayang dari orang tua, sering berantem, dia mendapat seorang teman di luar yang selalu sama-sama, selalu kemana-mana sama-sama, curhat sama-sama. Sekarang tinggal di apartemen. Ketika orang tuanya tanya, kamu tinggal di mana? Apartemen. Sama siapa? Sama teman. Orang tuanya nggak tahu apartemennya di mana. Karena dalam tanda petik, ketika kita tidak bekerja, tapi kita bisa tinggal di apartemen, dari mana uangnya? Dengan siapa kita tinggal? Itu kan orang tua jadi bertanya kan. Tapi ketika anak ini dengan begitu kerasnya banget, nggak dapat kasih sayang dari orang tua, selalu berantem. Dia pergi dengan temannya, aku tinggal dengan temanku. Sekarang orang akan bertanya, Kristen loh, anak Kristen loh yang biasa dulu pelayanan di gereja, tapi bisa seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita anak Kristen Tuhan pasti kita akan bebas dari kondisi seperti itu. Belum tentu. Karena uang bisa mempengaruhi kita punya istilahnya tuh sosialita lah, apalah pokoknya kita mau yang mewah-mewah itu bisa mempengaruhi kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan gitu. Jadi harus hati-hati. Sehingga sekarang ini orang tuanya lagi bergumul untuk dia dan minta didoakan terus. Karena anak ini jadi liar gitu. Dia orang tua tidak tahu dia tinggal di apartemen mana, dengan siapa. Tapi kalau lihat dari dia, jadi rupanya ya saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram gitu-gitu. Tapi tantenya suka lihat-lihat. Jadi
apakah di Facebook atau apa gitu, berduaan. Jadi sama perempuan, pelukan. Ternyata mereka tinggal berdua di apartemen, tapi tidak tahu apartemen mana. Nah kita tidak tahu, ternyata anak temannya ini anak orang kaya. Jadi kalau ini kesepian, banyak duit, yang satu kesepian karena orang tua berantem gak punya duit, tapi dua-duanya klop, bilang bersahabat. Jatuh dalam dosa lesbian. Jadi harus hati-hati. Jadi tidak selalu kita bisa bilang kita kuat, tapi kita harus selalu minta perlindungan Tuhan dan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan supaya Tuhan menjaga kita.